Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat yang telah menjadi rutinitas kita sebagaimana biasanya. Kemudian sholat bering salam semoga senantiasa selalu curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mengembangkan, untuk mengajarkan agama Islam ini sehingga sampai pada kita pada saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang muslim itu wajib berlaku jujur, baik dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya. Sebab sungguhnya kejujuran itulah yang akan mengingatkan seorang atau meningkatkan seorang ke level di atas level dia sekarang, atau meninggikan levelnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa itu jujur? Kejujuran adalah menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan yang diperlihatkan di hadapan manusia dan yang tidak diperlihatkan di hadapannya. Itu harus selaras, itulah kejujuran. Kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karakter jujur ini tidak akan melekat kecuali di dalam diri orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan hambanya agar senantiasa bertakwa dan berlaku jujur. Sebagaimana dia berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang selalu berbuat jujur. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Bukankah kejujuran inilah yang menjadi karakter pertama atau pondasi bagi dakwah seorang nabi? Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Wazkur fi kita Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya." Dan ceritakanlah Muhammad dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur, lagi seorang nabi. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, "Wazkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ingatkanlah Muhammad tentang kisah Nabi Ismail. Sungguhnya dia adalah seorang yang menepati janji dan seorang rasul juga seorang nabi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jujur ini bukan sesuatu yang mudah. Jujur ini adalah hal yang berat. Apalagi ketika kondisi diri kita terlanjur terbiasa untuk berdusta.
Karena memang kejujuran ini sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang yang positif dan berpribadian kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha mengarahkan segala kemampuan dan upayanya untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah kedustaan dan menjauhkannya dari sikap jujur. Tujuan setan hanya satu, yaitu menghancurkan kepribadian positif, yaitu kejujuran tadi, sehingga ia tersesat selama-lamanya dalam kedustaan. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran ini. Beliau bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu mendatangkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendatangkan kalian kepada surga. Beliau juga bersabda, "Wa iyyakum 'alal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan jauhilah kalian dari sikap pendusta, karena pendusta akan mendatangkan kepada keburukan, dan keburukan akan membimbing kalian menuju neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak kejujuran, dengan izin Allah Azza wa Jalla ia akan selalu mendapatkan ketenangan hati. Jaminan ini telah Allah sampaikan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Dama yuribuka ilama la yuribuka, fa inna sidqa tumakninatun, wa innal kadziba ribatun." Tinggalkanlah kalian terhadap apa-apa yang meragukan, dan kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukan, karena sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan hati, dan kedustaan itu akan mendatangkan ketidakenakan dalam hati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam bersikap jujur ini kita dapat meneladani seorang ulama besar, yakni Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana dalam sebuah kisah beliau sedang melakukan perjalanan menuju kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Pada saat perjalanan itu beliau dihadang oleh kawanan perampok. Kemudian setiap orang dalam rihlah perjalanan itu atau dalam kelompok perjalanan itu ditanyai satu-satu oleh perampok, "Apa yang kamu bawa?" Bawa satu diambil, bawa diambil. Kemudian tibalah saat pertanyaan itu sampai ke Imam Syafi'i. Saat itu Imam Syafi'i masih kecil. Jadi kepala perampok ini bertanya kepada Imam Syafi'i kecil, "Apa yang kamu bawa?" Maka Imam Syafi'i berkata, "Saya membawa 400 dirham." Jadi dengan jujurnya, dengan polosnya Imam Syafi'i menjawab kalau saya itu membawa 400 dirham. Tertawa para perampoknya. Jadi kepala perampoknya tidak percaya bahwa Imam Syafi'i itu membawa uang 400 dirham, karena waktu itu dia masih kecil. Kemudian sama perampok, "Kalau memang kamu membawa uang sebanyak itu, keluarkan coba." Sama Imam Syafi'i dikeluarkan 400 dirham. Terkejut kepala perampok ini karena kejujuran seorang anak kecil di depan matanya, yang saat itu dia tidak tahu kalau itu Imam Syafi'i. Kemudian si perampok ini bertanya, "Wahai fulan, wahai anak, mengapa engkau jujur mengatakan kalau kau membawa 400 dirham, padahal kau tahu ini uangnya bakal saya rampok?" Maka Imam Syafi'i menjawab, "Sungguhnya saya telah berjanji kepada ibuku bahwa saya akan berkata jujur apapun kondisi saya." Setelah mendengar itu, dengan hidayah dari Allah, kepala perampok itu pun bertobat, dan satu kelompok yang ingin bersafar tadi tidak jadi dirampok karena kejujuran si anak kecil yang ia tersebut adalah Imam Syafi'i tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في إندونيسيا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سوريا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة